Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video presentasi ini kami buat guna melengkapi tugas dari mata kuliah Perencanaan Produk Pariwisata. Dalam video kali ini kami akan mempresentasikan tentang pariwisata di kawasan lindung laut, pemandangan dari Teluk Nha Trang, Vietnam. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Khairul Fajar Pribadi, NIM 518100948. Nama saya Muhammad Ade Rahman, NIM 518100958. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfiansyah, NIM 518100959, kelas pariwisata C. Untuk presentator pertama itu saya sendiri. Pertama adalah abstrak. Pengembangan pariwisata dianggap sebagai strategi utama yang menyertainya dalam menciptakan opsi mata pencarian masyarakat yang tinggal berdekatan dengan kawasan konservasi laut. Jurnal ini meneliti karakteristik sosial ekonomi dari kawasan lindung Teluk Nha Trang untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan untuk berpartisipasi dalam sektor pariwisata, dan menganalisis apakah keputusan ini akan membantu meningkatkan sektor pariwisata, dan menganalisis apakah keputusan ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat setempat. Dengan menggunakan metode pendekatan campuran, termasuk metode strategis dan analisis survei rumah tangga, jurnal ini menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata belum membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat seperti yang diharapkan. Faktor utama yang mencegah penduduk setempat untuk berpartisipasi dalam industri pariwisata adalah rendahnya tingkat pendidikan, jarak jauh antar rumah dan tujuan wisata, dan persepsi tentang efek pariwisata. Dengan demikian, meningkatkan pendidikan dan mendukung masyarakat untuk memenuhi berbagai tujuan sosial dan ekologi harus menjadi kebijakan prioritas. Dan Teluk Nha Trang sendiri terletak di pantai selatan tengah Vietnam, dan kawasan ini didirikan pada tahun 2001 dengan total luas sekitar 250 km persegi, meliputi 38 km persegi daratan, 14 pulau, dan 212 km persegi perairan di sekitarnya. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari Khairul Fajar Pribadi. Area perlindungan laut adalah area khusus lingkungan laut yang secara khusus dibangun dan dikelola untuk mencapai konservasi jangka panjang dengan jasa ekosistem dan nilai-nilai budaya yang terkait. Ada banyak jenis MPA yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama. MPA itu Marine Protected Area atau kawasan konservasi laut yang disingkat juga dengan KKL. Memiliki tujuan antara lain: 1. Melindungi keanekaragaman hayati. 2. Mencegah eksploitasi berlebihan. 3. Mengembangkan penggunaan ekosistem yang baik serta kegiatan rekreasi lainnya untuk pengelolaan sistem perikanan berkelanjutan. Pariwisata di kawasan lindung laut Teluk Nha Trang, Vietnam. Jumlah wisatawan yang mengunjungi daerah ini telah meningkat pesat selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 1995, hanya ada 30.000 pengunjung. Namun pada tahun 2016, omset wisata mencapai 560 juta US dollar. Jumlah total pengunjung mencapai lebih dari 4,5 juta orang, di mana lebih dari 1,1 juta pengunjung adalah pengunjung yang berasal dari internasional. Efek positif yang dirasakan adalah pendapatan yang lebih tinggi dan infrastruktur yang lebih baik. Sedangkan efek negatifnya, harga yang menjadi lebih tinggi, kurangnya tenaga kerja, migrasi keluar, lingkungan hidup yang buruk, atau adanya prostitusi. Pariwisata di kawasan lindung laut Teluk Nha Trang, Vietnam belum memenuhi harapan dari pemerintah. Pariwisata di lingkungan ini belum bisa dijadikan alternatif pekerjaan karena penghasilannya yang tidak terlalu jelas dan bisa dibilang kecil jika dibandingkan dengan mengelola budidaya perikanan. Perlu diadakan bantuan, pelatihan, dan juga dorongan-dorongan dari pemerintah untuk masyarakat lokal untuk sadar wisata.
Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Ali Rahman. Tujuan kawasan konservasi laut tidak akan tercapai jika pariwisata yang berada di daerah konservasi tidak dapat menjamin pendapatan bagi penduduk lokal. Ketika industri pariwisata dikembangkan dan diprioritaskan dalam kawasan konservasi laut, penting bahwa penduduk setempat yang bergantung pada sumber daya laut dapat menerima dukungan dari pihak berwenang dengan cara menyelenggarakan program pelatihan yang relevan untuk masyarakat yang bermata pencarian seperti nelayan. Program-program seperti itu dapat menciptakan lapangan kerja potensial bagi masyarakat lokal dan juga bisa mengajarkan mereka nilai pelestarian kawasan konservasi laut. Kesimpulannya adalah faktor utama yang mempengaruhi keputusan penduduk untuk tidak terlibat dalam pariwisata adalah jenis kelamin, tingkat pendidikan yang rendah, jarak yang jauh dari rumah ke tempat wisata, dan persepsi negatif tentang efek pariwisata pada kawasan konservasi laut. Selain itu, jurnal ini menunjukkan bahwa penduduk memperoleh penghasilan tertinggi ketika mereka bekerja di bidang perikanan seperti sebelumnya, serta dalam pariwisata, bukan ketika mereka memperoleh penghasilan tunggal dari pariwisata. Walaupun pariwisata menghasilkan peluang kerja dan menghasilkan pendapatan, namun masyarakat lebih memilih untuk tetap mencari ikan atau budidaya air sebagai pekerjaan utama mereka dan menganggap pariwisata sebagai bentuk pekerjaan tambahan. Singkatnya, partisipasi dalam industri pariwisata tidak menjamin mata pencarian alternatif bagi masyarakat lokal, tetapi justru memberi mereka manfaat tambahan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.